Dalam segmen Fokus on Infra, untuk membahas lebih dalam terkait potensi bisnis menara di tanah air, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Direktur Investasi Daya Mitra Telekomunikasi Mitratel, Hendra Purnama. Halo, selamat sore Pak Hendra. Selamat sore, Safira. Ya Pak Hendra, pandemi COVID-19 ini kan membuat perubahan pola hidup masyarakat dan meningkatkan aktivitas digital begitu. Peningkatan ini membuat penggunaan internet melonjak dan meningkatkan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi. Lalu bagaimana Mitratel melihat peluang ini di 2022 saat pandemi berangsur menuju endemi? Kita melihat potensinya terutama nggak hanya coverage dari area yang sekarang masih blank spot ya, tapi juga di area-area yang densifikasi, terutama untuk pengembangan 5G. Jadi kalau kita lihat perkembangan dari data sendiri itu meningkat sekitar 40 kali ya dibandingkan 2006 sampai nanti 2026. Jadi dengan peningkatan bandwidth yang 40 kali itu, kita ada opportunity untuk membangun menara yang lebih banyak dan juga memodernisasi atau mendigitalisasi bisnis dari tower itu sendiri. Baik Pak Hendra, kalau dari pantauan Mitratel sendiri ini berapa besar sih peningkatan penggunaan internet baik dari segi jumlah usersnya maupun konsumsi paket data selama pandemi? Kalau dari sisi jumlah pengguna ya, yang informasi yang kita terima itu sekitar 26 juta dari 2020. Jadi itu penambahannya. Nah dari sisi jumlah pengguna internet itu sekitar 202 juta orang di Indonesia atau sekitar 73% dari seluruh penduduk Indonesia sudah tercover. Nah, dari sisi data sendiri kita melihatnya sekitar 14,8 GB per tahun lalu. Itu sesuai dengan sedikit daripada lebih tinggi dari perkiraan kita. Perkiraan kita itu sekitar 9-an. Jadi ini indikasi yang lebih baik. Dan kita harapkan ke depannya sesuai dengan report dari analis itu bisa sampai 24 GB per bulan. Baik Pak Hendra, ini di tengah permintaan penggunaan internet tanah air yang terus meningkat begitu, sebaran internet di Indonesia kan juga belum merata. Berdasarkan data yang dihimpun CNBC Indonesia, ini 70% kapasitas internet terfokus di Jawa dan Sumatera, sedangkan sisanya untuk Kalimantan dan Indonesia Timur. Ini seperti apa pandangan Mitratel mengenai hal ini? Jadi kita juga bekerja sama dengan mobile operator untuk pengembangan ke area non 3T. Nah di situ kita sudah merencanakan sekitar 1.500 tower baru gitu untuk di area-area non 3T. Jadi itu tersebar di seluruh Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Nah itu target kita harapkan untuk bisa selesai di tahun 2022. Baik, pemerintah kan punya target sendiri nih ya, lebih dari 12.000 desa akan mendapatkan akses internet 4G pada 2022 begitu ya. Karena daerah-daerah tersebut memang butuh kehadiran menara telekomunikasi dan sekitar 1/3-nya ini diminta peran swasta. Ini lebih detailnya bagaimana Mitratel berpartisipasi dalam program tersebut Pak Hendra? Yang seperti saya mention tadi pengembangan yang 1.500 itu, nah itu juga untuk mengcover sekitar itu seluruh mungkin bisa dibilang kan sekarang sekitar 85% area yang sudah di-cover oleh Mitratel. Nah, diharapkan dengan adanya itu kita bisa meningkatkan coverage dari 4G itu menjadi angka mungkin di 90% atau lebih. Nah, itu kita diharapkan itu bisa mengcover sekitar additional ya 1.500 desa di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Baik Pak Hendra, apakah nantinya Mitratel akan lebih fokus ke daerah Kalimantan begitu mengingat pemerintah Jokowi gitu sudah mulai lebih sering ke IKN begitu Pak Hendra? Ya. Jadi emang kita sudah melakukan persiapan dan emang kita tetap berkolaborasi dengan mobile operator di mana kita udah ready, kita memiliki fund yang cukup untuk nanti kita membangun tower-tower di lokasi tersebut. Secara infrastruktur itu memang masih sangat dibutuhkan pengembangan dan kita sebenarnya siap kalau untuk ekosistem dari tower, nggak hanya tower itu sendiri tapi menyangkut ke
either fiber optik, powerful tower, ataupun service lainnya. Pak Hendra, kalau untuk sumbangsinya sendiri untuk tower-tower Mitratel ini di luar Pulau Jawa dan di luar Jawa ini berapa persentasenya, Pak? So, jadi tower kita sekarang 58% itu di lokasi di luar Pulau Jawa. Jadi sekarang memang kita salah satu tower atau satu-satunya tower operator ya yang memiliki coverage paling luas di Indonesia. Baik, berarti sisanya ini di Pulau Jawa begitu ya? Betul, dari lebih dari 28.200 tower yang kita miliki. Ya, oke. Baik. Ini ada kapan Pak Mitratel akan meningkatkan hingga 70% di luar Pulau Jawa? Oke. So jadi kalau tadi yang saya bilang itu dari 1.500 di tahun ini, dan nanti di tahun depan juga kita sebenarnya 4 tahun ke depan ya, kalau mungkin saya bisa cerita jangka panjang ya. Itu kita merencanakan 3.000 tower. Nah, dari 3.000 tower itu kita harapkan 1.200 itu bisa di tahun ini, karena dari 1.500, 300 sudah kita laksanakan, jadi sekarang 1.200. Nah, nanti di tahun depan kita juga mungkin bisa membangun tower targetnya minimal 750. Baik, itu sudah memenuhi 70% tadi begitu ya Pak Hendra. Lalu bagaimana Mitratel melihat tantangan sekaligus peluang dalam revolusi 5G ini? Akankah teknologi 5G yang akan dilengkapi dalam tower-tower Mitratel tahun ini? Oke, jadi kalau 5G itu kan emang equipment-nya dimiliki oleh mobile operator. Kita menyediakan infrastrukturnya. Nah, kita nggak cuma tower, tapi kita menuju ke arah digital infrastructure. Jadi untuk mensupport 5G yang nanti perangkatnya dari mobile operator, kita menyiapkan towernya, kita menyiapkan koneksi fiber optik, karena tanpa fiber optik 5G juga tidak akan efektif. Kita juga menyiapkan service atau produk pendukung lainnya, contohnya power to tower. Kita juga bisa manage service, either is active equipment ataupun passive equipment, dan kita juga akan menyediakan edge computing apabila diperlukan oleh masyarakat di daerah tersebut. Ya, baik Pak Hendra, kita akan lanjutkan dialog di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, segmen Fokus on Infra akan kembali usai jeda.